Tenang saja, saya sudah tahu soalnya. Luar biasa ya, baca aja sudah tahu. Ini luar biasa loh. Soalnya gampang, jawabannya yang susah. Sebutkan rancangan peraturan desa yang harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan berdasarkan Permendagri 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. Nah, baca itu. Ini ada 4 kan? Ya, ada 4. Satu APBDes. Ya, betul. Betul, Bapak Ibu. Betul ya. Yang kedua SOTK. Betul. Betul. Yang ketiga pungutan atau retribusi. Betul. Satu lagi RT RW tata ruang wilayah. betul ya. Kita beri tepuk musik lagi. Ini joget mana ini, Pak? Oh, seragam ini. Uang belum jalan sudah Belum kelihatan jogetnya ya, Bu ya. belum bisa nakal teman. Duitnya di tempat kok. Kaki bisa kalau ibu ini, udah kelihatan ya. Iya. Malah teruduk ya Pak. Auranya udah kelihatan. Takutnya kalau pas gemes didekatkan. Tidak terlihat ya Pak. Dalam legal drafting peraturan desa terdapat bagian pembukaan. Sebutkan muatan isinya. Pak Monggo sampai dijawab, aku ra iso ini. Ya itu, kalau kemarin kan udah belajar tata naskah ya. Nah itu kalau pembukaan itu biasanya apa? Diawali apa dulu? Berdoa. Nah, sebelum konsideran itu apa itu? Ada itu. Bukan. Itu kan judul. Kalau ini kan pembukaan. Kalau pembukaan itu isinya apa? Ada frase apa itu? Nah, dengan rahmat itu ya dimulai itu ya. Kemudian ada. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ya mengingatkan apa konsiderannya ya? Menimbang konsideran ya. Kemarin di konsideran ada aspek apa saja? Dasar hukum Yuridis, sosiologis, filosofi. Nah, itu harus diingat Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Mengingat itu ya. Kalau mengingat apa? Dasar hukum. Nah, dasar hukum ini juga harus diingat. Kalau mau paste ini harus dicek. Jangan sampai ada peraturan yang sudah tidak berlaku atau tidak nyambung. Peraturan karena copy paste ya Pak. Ini pengalaman. Nanti di proses evaluasi itu akan dicoret karena itu Di Kabupaten Ngalangka itu ada. ada Ngalangka ya. Kalau di sini nggak ada kayak oh. Oke, itu ya. Itu terus ada lagi apa itu? Hitung ya. Yang memutuskan itu ya. Iya. Yang mana itu? Yang apa ada Itu masuk apa? Batang tubuh itu. Ya, batang tubuh. Oke. ini Amit boleh joget lagi. Joget ya Bu. Joget, Bu. Sederhana lagi, Bu. sama ya. Oh, ini milih ini kan. Aduh milih. Pinggirnya aja, pinggirnya. Nggak ada yang mau. Depan, Bu, depan, Bu. Depan, Bu, depan. Aku dokumentasi aja nih. Sebelah sana lagi, Bu. Gantian, Bu. Ya.
Pak, kami udah jaga dari tadi, Pak. Waduh. Coba bukan ngerti. Bang, ini Kami ngedumi yang kan bahasanya. Ini diakalin oleh ibu-ibu ya. Dipotong nanti dipotong kayak gitu. Cek. Dalam legal drafting peraturan desa dapat bagian judul sebutkan muatan isinya. Sudah sedikit kalau judul isinya apa kemarin? Nimbang. Abang dulu ya. Abangnya apa? Pemerintah daerah apa Garuda? Apa lagi? Palu Pangsa. Kemudian nama Desa. kemudian Kabupaten peraturan ya ya nomor tahun. ada gambaran ya tahu ya oke lanjut kita lanjut Musri. ini kayaknya Indonesia Timur ini. Ini joget mana ya? Mantap. Oh ini Semarang ya? Oh keren ya Semarang. Belum diberikan. Kenapa lama-lama? Ada terlalu asik juga. Bumbunya tadi malam jemputnya sekarang. Nanti tak uyak-uyak keren. Pak Naim tergantung pengatur. Bismillah, apa yang dimaksud penyebarluasan dalam proses penyusunan peraturan desa? Nah, itu kan dalam proses penyusunan itu kalau menurut Permendagri 11 kan ada penyebarluasan. Nah, itu maksudnya apa ya? Sosialisasi, publikasi. Publikasi. Ya, disosialisasikan. Setelah ditetapkan. Ya, Itu saja, cuma itu. diundangkan. Setelah diundangkan, ya sudah benar tapi ada masih kurang sedikit lagi. Jadi proses penyebarluasan ini ya menurut Permen 11 itu penyebarluasan itu konteksnya sudah dari awal perencanaan itu sudah diinformasikan dulu. Sudah. Jadi kalau mau membuat mau mengusulkan itu sudah konsultasi dulu. Konsultasi itu sudah termasuk penyebarluasan ya, kepada masyarakat menginformasikan bahwa kita mau membuat peraturan rancangan peraturan terkait lingkungan hidup. Itu sudah masuk konteks penyebarluasan. Ketika masuk ke dalam perencanaan RKP, itu pun masyarakat juga harus tahu bahwa tahun ini pemerintah bisa membuat aturan. Masyarakat tahu proses terus kemudian proses sekarang baru di pembahasan. Nah, masyarakat tahu sekarang proses baru berada di kabupaten dievaluasi. Nah, itu satu bentuk penyebarluasan begitu ya. Proses ya. Itu tahap termasuk awal ya. Iya, termasuk awal. Bahkan kalau yang akhir jelas ya sudah ditetapkan pasti disosialisasikan ya, bisa diuji publik gitu ya, seperti itu. Jadi konteksnya tidak hanya setelah ditetapkan tapi dari awal gitu ya. Konsultasi itu termasuk penyebarluasan. Itu ya, Bapak bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Oke, boleh sekarang bebas. Boleh bebas. Pilih yang paling disukai boleh. Mik. Berarti Pak, pilihannya meleset Pak. Pelatih
Kelas strategi. Sekarang Pak Naim. Anda belum dong, sekarang boleh pulang. Nanti semua pulang. Ayo. 9. Dalam legal drafting peraturan desa terdapat bagian batang tubuh. Sebutkan muatan isinya. Batang tubuh itu apa? Karena memang kita ya isinya pasal-pasal itu ya sampai ke penutup itu ya. Nah itu batang tubuh Bapak Ibu ya. Di bagian-bagian itu minimal Bapak Ibu sudah tahu. Minimal sebelum tahu pertama, oh ini judul, ini bagian pembukaan, ini bagian batang tubuh. Jadi ketika nanti ada revisi, yang direvisi di mana? Oh batang tubuhnya, ya udah yang dilihat itu saja. Kalau revisi pembukaan, oh yang dilihat itu saja. Yang direvisi judulnya. Jadi ketika Bapak Ibu melihat rancangan itu, nggak usah langsung, tapi per ini saja, per judulnya apa, per bagian-bagian itu dia memudahkan kita, gitu ya. Ada perbaikan di. Iya, gitu. Karena tahunya kalau diajak semua ini sudah benar. Iya, jadi. Oke begitu nih Bapak Ibu, boleh kita lanjut langsung musik. Balas. Memang harus sabar. Pak Naim, kalau mau mana itu tidak langsung kan ada Ada dinamikanya ya Pak. orang langsung cis gitu ya. Sampai sobek Pak. Saking kuatnya ini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sampai email panjang. Masih Karena masih muda ini kata Bapak ini. Jadi tidak banyak kuat. Kan di awal udah, aduh panas dalam. ibu ini nyambungnya cepat ya. Itu memang cepat stimulusnya. Ayo. Yang dimaksud dengan klarifikasi dalam proses penyusunan peraturan di desa berdasarkan Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. Ben dijawab dhewe, ben jawab dhewe. Ora bang iki jak ning Brexit. Jadi dalam proses penyusunan itu ya rancangan itu apa? Setelah pembahasan, setelah ditetapkan gitu ya, diundangkan kemudian ada proses klarifikasi. Nah itu maksudnya apa? klarifikasi ke atas ke kabupaten ya. Berarti kalau sudah ditetapkan, sudah diundangkan, disampaikan ke kabupaten untuk apa? Klarifikasi maksudnya. Bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau tidak? Ulangi, saya nggak dengar. Saya tidak modus ya, karena benar. Dosennya kandung. Pak Naim cemburu. Bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau tidak? Yang bertentangan dengan hukum tidak. Klarifikasi adalah proses pengkajian begitu ya, dilakukan oleh kabupaten, bisa juga didelegasikan ke kecamatan begitu ya. Apakah peraturan tersebut itu bertentangan nggak dengan kepentingan umum? gesekan Ya, bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Ya, kalau tidak ya nanti hasil klarifikasi disetujui gitu, tetap berjalan. Oke, mudah ya dipahami Bapak Ibu ya. Cuman bedanya kalau klarifikasi itu setelah diundangkan.
Kalau evaluasi masih rancangan ya. Nah, itu bedanya di situ. Nanti kalau udah dievaluasi, diundangkan, nanti diklarifikasi. Oke, lanjut silakan. Joget lagi. Pilih bro. Langsung. Ini Semarang ini. Ayo joget dulu, joget dulu. Wah, ini joget mana nih? Separuh loh, belum ngesek kan loh. Kalau tekan loh, Minum Pak, minum dulu Pak. Ini kemarin yang nyanyi ya? Ini yang Apa itu? Ngombe susu gitu ya. Susunya di bulan balik ini. kalau ini buluran. Sudah habis. Habis. Bagaimana alur proses penyusunan peraturan di desa berdasarkan Permendagri 111 tahun 2013 tentang pedoman teknis peraturan di desa. Alurnya secara umum saja, bagaimana alur prosesnya? Dimulai dari apa? Perencanaan. Ya, untuk aspirasi ya, apa yang mau di ini ya, muatannya apa begitu. Kemudian mama ada usulan, ditampung dulu dalam program legislasi desa begitu ya. Ini nanti berapa itu usulan itu dan nanti prioritasnya mau dimasukkan ke tahun keberapa begitu ya. Kalau tahun besok ya berarti ini kita tinggal ambil masukkan ke dalam RKP. Karena kalau tidak masuk dalam RKP tidak bisa dianggarkan. Dan hati-hati di RKB-nya, Bapak Ibu mau buat musyawarah desanya berapa kali kan begitu ya. Dan musyawarah BPD-nya nanti kalau tidak di RKB-nya tidak dianggarkan nggak bisa dibiayai gitu ya. Dan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing begitu ya. Kemudian apalagi setelah perencanaan bisa diusulkan oleh siapa saja rancangan itu? BPD. Nah, jelas pemerintah desa pasti begitu ya. Karena BPD ini yang hadir di sini BPD ini harus tahu bahwa BPD boleh mengusulkan yang tidak boleh 4 ya. Apa yang tidak boleh diusulkan oleh BPD? PJN, RKP, PBD dan laporan realisasi gitu ya. Itu nggak boleh, selain itu boleh BPD. Terus setelah masuk rancangan dibuat masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan di situ. Nanti kalau itu yang 4 tadi yang disebutkan Bapak tadi ya, yang ada apa? Tata ruang, ada SOTK, itu dievaluasi dulu kalau sudah sepakat di pembahasan gitu ya. Selain 4 itu langsung setelah sepakat di pembahasan ditetapkan gitu ya, kemudian diundangkan. Kemudian setelah proses pengundangan disebarluaskan, kemudian diklarifikasi juga. Mudah Bapak Ibu ya? Sudah ada gambaran ya? Jelas apa jelas? Jelas ya. Oke, terima kasih mungkin itu Bapak Ibu ya. Terakhir atas semangat Bapak Ibu untuk membuat suasana di pembulatan ini menjadi lebih semangat gitu ya. Dan kami berharap semua muatan substansi yang ada di pelatihan penyusunan produk hukum desa ini masih Bapak Ibu ingat-ingat begitu ya. Minimal tidak boleh lebih dari 3 ini Bapak Ibu membuka modul itu. Karena kalau sudah lebih dari seminggu tidak dibuka nanti lupa ya. Minimal 3 hari 4 hari diulang kembali begitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pembulatan ini saya akhiri. Saya mohon maaf dan sebelum mengakhiri saya akan membacakan hasil post-testnya Bapak Ibu gitu ya. Ini sudah ada pesan dari Om Irene. Udah. Nah, saya terawal dulu. Kalau wajah saya agak seberang berarti. Oh, tapi saya tersenyum. Tersenyum itu mengartikan apa Bapak Ibu? Keberhasilan. Keberhasilan. Keberhasilan, senangan begitu ya. Baik, yang pertama saya bacakan Bapak Tugiono. Ini pretestnya 50 saja, pretest. Gak apa-apa Pak. Mana Pak Tugiono? Nah, kemudian setelah mendapatkan materi,
postesnya menjadi 90. Kemudian ada Pak Khoirudin. Mana Pak Khoirudin? Ini pretesnya saja sudah 90 Bapak. Postesnya ini tetap 90 begitu ya. Jadi kemarin hanya mengingat-ingat begitu ya materi-materinya. Kemudian Bapak Latrianto Danu, ini pretesnya 60, postesnya 70, naik 10 ya. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Supardi, pretesnya 90, postesnya 100. Kemudian Bapak Sriyadi, pretesnya 70, postesnya 100. Ibu Subekti ini pretesnya saja sudah 90, postesnya 90 juga. Luar biasa, nggak apa-apa. Karena sudah nilainya sudah 90 gitu ya. Bapak Eko, pretesnya 60, postesnya 80. Wih, luar biasa ya. Bapak Wijayanto, ini pretesnya 40, tetapi postesnya 60. Ya, ada peningkatan. Bagus. Kemudian Bapak Sutriyadi, pretesnya 40, postesnya 60. Kemudian ini Ibu Erlin izin ya, pretesnya ini sudah 90, kemudian postesnya tidak mengikuti karena izin putranya sakit. Kemudian Ibu Triwahyuni, ini pretesnya 60, postesnya 80. Gimana Ibu? Wih, dari auranya sudah kelihatan. Mudah diingat. Kemudian Bapak Rudi Sanjaya, pretes 50, postesnya 70. Luar biasa. Bapak Wahyu Diman, pretesnya 90, postesnya 90. Bapak Supriyono, pretesnya 70, postesnya 80. Kemudian Bapak Jarot, pretesnya itu cuma 40, tapi postesnya 70. Luar biasa ya. Signifikan itu. Kemudian Bu Dewi, pretesnya 80, tapi izin beliau tidak mengikuti postes. Kemudian Bapak Dani Malantika, ini terakhir ini ya, pretesnya saja sudah 90 Bapak ya, postesnya 100. Luar biasa. Kemudian Bapak Suyanto ini terakhir juga. Suyanto ya, ini pretesnya saja sudah 90, postesnya 100. Nah ini kok sama itu turun-turunan ya? Saya yakin ini karena memang pinter-pinter semua. Kemudian Riza Oktavia, Ibu Riza ya, ini pretesnya 90, postesnya 100, terakhir juga? Bukan ya? Purworejo, Ibu Riza. Biasa ya. Ibu Lestariana, pretesnya 70, postesnya 100. Luar biasa. Ini saya agak sedih ini. Ada yang sedikit tapi sedikit. Ibu Fitri, mana Ibu Fitri? Ibu Fitri ini pretesnya aja sudah 100 begitu ya. Postesnya menjadi 90. Kira-kira ini disengaja apa gimana ini? Oh gitu, ditransfer pada temannya. Gak apa-apa ya, minimal sudah tahu gitu dengan nilai segitu gitu. Ada yang tidak setuju. Dan Bapak Dario itu pretesnya 60, postesnya 70. Pak Barudin pretesnya 80, postesnya tetap sama 80. Pak Nur Khotib ini luar biasa. Pretesnya itu cuma 30 Pak, tetapi postesnya 60. Luar biasa ya kenaikannya. Bapak Naimun pretes 100, postes 100. Luar biasa ya, karena jogetnya kayak itu ya sepupu. Bapak Hadianto, pretes 100, postes 100. Luar biasa. Bapak Suwardi, pretes 90, postes 90. Bapak Kasmadi, pretes 90, postesnya 100. Wah, luar biasa. Nah ini yang paling jauh, gitu ya. Yang jauh-jauh dari Pukar, gitu. Bapak Junaidi, ya. Siap?
Ya. Pretesnya itu cuma 40. Ya. Setelah mengikuti pelatihan nilai Bapak Proses 80. Kita buka usaha batu bara. Pak Ahmad di mana Pak Ahmad? Ini pretesnya sama 40 karena dari tempat yang sama. 40. Setelah postes nilainya menjadi 70. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua ya. Hasil ini menunjukkan hasil yang nyata, Bapak, bukan rekayasa. Ini kemampuan Bapak Ibu setelah mendapatkan pembelajaran di sini. Sesuai nggak dengan ungkapan harapan Bapak Ibu? Insya Allah sesuai ya, walaupun tidak secara sepenuhnya. Baik, terima kasih dari saya sudah ditunggu oleh Mbak Dewi. Saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan begitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.